Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Elvi Nurhyanti, 2. Diah Wahyu Utami, 3. Anissa Nurul Ismi, 4. Faiza Humaira, 5. Muklinatus Sofanasa. Kami di sini akan memaparkan tentang rencana praktikum fisika dasar yang judul pengukuran benda. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Muklinatun Sofanafis. Baik, tujuan dari praktikum fisika dasar kami adalah yang pertama, mahasiswa mampu mempelajari dan menggunakan alat ukur dengan tepat. Yang kedua, mahasiswa mampu menentukan hasil pengukuran panjang dan volume. Yang ketiga, menggunakan teori ketidakpastian. Kemudian hipotesis. Pengukuran yang akurat merupakan hal yang paling penting dalam fisika saat melakukan praktikum. Seringnya terjadi kesalahan dalam pengamatan, maka dilakukan pengulangan pada setiap percobaan. Kesalahan yang terjadi dalam pengukuran dapat disebabkan oleh keterbatasan alat ukur, ketidakmampuan dalam membaca alat ukur, atau alat ukur yang sudah digunakan berulang mengakibatkan kurang akurat. Sehingga dalam percobaan fisika perlu adanya presisi dan akurasi. Kemudian, penting untuk menyatakan perkiraan ketidakpastian dalam menuliskan hasil pengukuran dengan menggunakan angka penting. Seperti contoh, dalam mengukur panjang buku dapat ditulis dengan 6,6 cm plus minus 0,1 cm atau dengan persentase. Landasan teori. Pengukuran adalah suatu proses membandingkan suatu besaran dengan besaran yang lainnya, atau besaran yang sejenis, yang dipakai sebagai satuan. Besaran-besaran tersebut yaitu panjang, waktu, dan juga suhu. Untuk yang pertama yaitu pengukuran panjang. Panjang adalah dimensi suatu benda yang menyatakan jarak antar ujung ke ujung. Menurut Saifuddin Aswar 2010, karakteristik dari pengukuran yaitu perbandingan antara atribut yang diukur dengan alat ukurnya. Panjang bisa dibagi menjadi tinggi atau vertikal dan lebar atau jarak yang diukur dari satu sisi ke sisi yang lainnya yang diukur pada sudut tegak lurus terhadap panjang benda. Unit satuan panjang yaitu kilometer, meter, sentimeter, milimeter, mili, inci, yard, dan kaki. Untuk mengukur panjang dari suatu benda, alat ukur yang umum dipakai adalah mistar, di mana mistar punya skala kecil 1 mm dan batas ketelitaannya yaitu 0,5 mm. Yang kedua yaitu pengukuran volume. Isi atau kapasitas atau volume merupakan turunan dari besaran panjang. Volume adalah perhitungan seberapa banyaknya ruang yang bisa ditempati oleh objek. Objek itu dapat berupa benda yang beraturan dan tidak beraturan. Besarnya turunan volume yang dilakukan dapat dihitung secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung yaitu dapat digunakan alat ukur, seperti gelas ukur. Sedangkan tidak langsung yaitu dengan mengumpulkan komponen-komponennya, seperti panjang, lebar, dan tinggi dengan satuan yang sama. Pengukuran volume biasanya digunakan untuk menentukan massa jenis suatu benda. Satuan yang digunakan yaitu satuan internasional, yaitu meter kubik. Selanjutnya, variabel. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas dalam praktikum ini adalah mistar. 2. Variabel interikat adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain dan merupakan akibat dari variabel bebas. Variabel terikat dari praktikum ini adalah panjang dan volume. 3. Variabel kontrol adalah variabel yang dibuat konstan. Variabel kontrol dari praktikum ini adalah hasil pengukuran panjang dan hasil pengukuran volume.
Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat yang pertama ada mixer. Bahan yang pertama ada bungkus korek api, kardus pulpen standar. Selanjutnya cara kerja. Percobaan 1 itu pengukuran panjang. Ukurlah panjang dengan menggunakan mixer. Ukur panjang yaitu panjang bungkus korek api dan kardus pulpen standar. Kemudian yang kedua mencatat hasil pengukurannya. Yang ketiga melakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Yang kedua ada percobaan. Percobaan ada pengukuran volume. Yang pertama, ukurlah panjang, lebar, dan tinggi dari benda tersebut. Kemudian, catat hasil pengukurannya. Yang ketiga, lakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Yang keempat, hitung volume tiap ulangannya. Sekian paparan rencana praktikum kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.